Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Lebih bersemangat haleluya. Selamat datang di ibadah raya yang kedua, Minggu 5 Juni 2022. Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Selamat datang juga di bulan Juni. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menolong hari-hari kita dari mulai Januari sampai ke pertengahan tahun 2022. Dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan, mari kita tetap terbeban untuk ibadah kita di sepanjang minggu ini. Ada ibadah doa syafaat, baik 4D, juga doa semalaman, ibadah raya, dan juga sekolah minggu anak. Kita boleh terbeban lebih lagi lewat doa-doa kita bela sepanjang minggu ibadah kita ini. Dan juga dapat kita kerjakan dengan semangat dan setia. Haleluya. Hari ini juga akan ada perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus satu meja dengan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita sepanjang minggu ini. Saya baca terlebih dahulu dari Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita baca bersama-sama. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selamat beribadah. Happy Sunday GKI Padang. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudusnya tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Dia datang melawat dan membakar setiap hati kita. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Nyalakan apimu.
keajaiban terjadi. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, lir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, siap-siap mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Roh Kudus-Nya tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Api Roh Kudus-Mu, api Roh Kudus telah dicurahkan, hati umat-Nya dinyalakan, hati kami terbeban, ku dengan kasih Tuhan, beritakan Injil keselamatan. Come on. Mari semangat, semangat, semangat bekerja buat Tuhan. Mari semangat, semangat, semangat beritakan Injilnya. Ladang sudah mengundi, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi Dia. Ini hati kami Tuhan, hati kami terbeban, penuh dengan kasih Tuhan, beritakan Injil keselamatan. Hati kami terbeban, penuh dengan kasih Tuhan, beritakan Injil keselamatan. Mari semangat, semangat, semangat bekerja buat Tuhan. Mari semangat, semangat, semangat beritakan Injilnya. Ladang sudah mengundi, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi Dia. Sorakan. Mari semangat, semangat, semangat bekerja buat Tuhan. Mari semangat, semangat, semangat beritakan Injilnya. Ladang sudah mengundi, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi Dia. Semangat, 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 lebih lagi. Semangat, semangat, sekali lagi. Semangat, 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 semangat bagi Dia. Semangat bagi Dia. Amin, amin, amin. Kami mau semangat menyangkau Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, semangat yang baru telah Engkau curahkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami siap untuk beritakan Injil-Mu kemanapun Engkau mengutus kami. Engkau selalu ada menyertai kami.
Tuhan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Tiada dalam aku, hadir denganku, Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Caraku bebas pada salib yang bukti korban bagiku. Tiada dalam aku. Yes, amin Tuhan. Kesalahanku pun telah terbenar. Ku bukan lagi hamba dari dosa. Sekalipun aku terburuk atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Tiada dalam api, hadir denganku, Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Hebat kuasa-Mu yang sanggup bangkitkanku, kuasa itu dalamku.
memimpin kami, menuntun kami, menyertai hidup kami, Yesus. selalu ada beserta kami. Roh Kudus, Engkau telah tercurah bagi kami. Dan kami terima kuasa-Mu. Engkau yang kami percaya Tuhan, Engkau yang kami percaya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus berhembuslah di tempat ini, memenuhi hati kami. Berkaryalah, oh Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, Oh Roh Kudus. Amin. Lawan hati Kau kami, hadir di sini. bekerjalah, Penuhi kami dengan kuasa Tuhan hari ini sampai selamanya. Tiada dalam kami hadir denganku, Dia di tengah samudra menahan badai bila ku belum mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan. Engkau selalu, Engkau ada dalam api, Dia ada dalam api, hadir denganku, Dia di tengah samudra menahan badai bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan. Engkau selalu ada. Kulihat terang dalam gelap saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada dalam api hadir denganku, Dia di tengah samudra menahan badai bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan. Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan. Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan. Engkau selalu ada. Oh, I need your presence, Lord. Oh, I need your presence, Lord. Amen. Spirit of God, draw me closer to you, Lord.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa, kami datang kepadamu, kami naikkan ucapan syukur kami naikkan Tuhan penghormatan kami kepadamu Tuhan. Buat Engkau yang selalu setia, buat Engkau yang selalu menjaga menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam keseharian hari-hari kami. Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau selalu memegang erat tangan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Mulai dari pagi hari kami membuka mata sampai kami menutup mata, kami selalu merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mulai dari hari Senin sampai pada hari ini pun, hari Minggu kami datang kepadamu, tak pernah Tuhan sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan Engkau jadikan bagi kami untuk kami datang beribadah kepadamu, untuk kami memuji menyembah-Mu. Dan pada saat ini kami ambil waktu kami untuk kami berdoa syafaat Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang mengajari, untuk bertahan tetap tinggal dalam firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kami memerlukan firman-Mu sebagai pegangan kami, sebagai pedoman kami dalam mengerjakan keseharian kami, dalam mengerjakan pekerjaan usaha kami ataupun studi kami. Kami mohon Tuhan untuk firman-Mu biarlah tetap tinggal di hati kami, dan kami mau semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur juga untuk segala perkara yang kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami dapat berkelimpahan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, perkara yang kami hadapi Tuhan, oh tidak Tuhan melebihi kekuatan kami, itu firman-Mu Bapa. Kami dapat tanggung semuanya di dalam Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang membantu kami menemukan solusi atas setiap perkara kami. Kami bersyukur Engkau selalu menuntun kami dalam segala hal Tuhan, hal terkecil sekalipun Engkau selalu mengajari kami Bapa. Pada saat ini kami naikkan doa kami ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu pada saat ini, oh yang menerima kepenuhan Roh Kudus, biarlah lebih lagi berani memberitakan firman Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kami, menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga kami pun dapat Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, kami pun dapat menginjil, kami pun dapat bersaksi bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Bapa. Lebih lagi hati kami mau terbeban Tuhan Yesusku, untuk Tuhan memberitakan firman Tuhan. Oh terlebih lagi Tuhan, kami dapat memulainya di keluarga kami. Ini visi Tuhan daripada sidang-Mu, untuk dapat kami kerjakan Tuhan. Oh setiap pemimpin Kordi, baik juga setiap anggota dapat mengerjakannya Tuhan dengan antusias, dengan semangat Tuhan, dengan hati yang rindu Tuhan, untuk setiap keluarga dapat diselamatkan. Sama-sama Tuhan dapat kami beribadah bersama-sama dengan Engkau di tempat ini ya Bapa. Itu kerinduan kami Bapa, berikan kami keberanian Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, mencamah bibir mulut kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dalam bersaksi, dalam menginjil Tuhan. Baik juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah semua dapat mengalami pertumbuhan rohani lewat kesetiaan hadir dalam ibadah-ibadah di dalam sidang-Mu ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba perintah dan setia mengerjakan Tuhan Yesusku apa yang Kau rindukan Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah kami, baik doa syafaat, baik Kordi, baik doa semalaman, ibadah raya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami setia Tuhan mengerjakannya. Lebih lagi kami bersemangat Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Biar semakin kami naik level Tuhan di dalam pengikutan akan Engkau Tuhan Yesusku. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, kami mampu karena ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Menolong kami agar Roh Kudus kami semakin menyala-nyala di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap pengumus lagi bisa menghalangi setiap jemaat Tuhan dapat sungguh-sungguh memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus.
mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Mengalirlah Roh Kudus. Ini adalah ibadah-Mu, ini acara-Mu. Engkau yang ambil alih semuanya dari awal sampai akhir. Betapa kami perlu, kami haus, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada kehadiran-Mu, kehadiran Roh-Mu bagi hidup kami, bagi diri kami masing-masing. Karena kami sadari bahwa kami tidak bisa menjalani kehidupan kami sendiri. Oleh sebab itu kami memberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beroleh sesuatu yang akan Kau ajarkan kepada kami. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah umat-Mu. Beritahukanlah sesuatu untuk menguatkan dan untuk meneguhkan kami. Beritahukan sesuatu untuk membukakan cara pemikiran kami. Sehingga cara pandang kami akan hidup ini berbeda dengan cara pandang dunia. Hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ambil alih semuanya Tuhan. Hati kami, pikiran kami, hidup kami. Ambil alih semuanya. Biarlah apa yang kami dengarkan sebentar lagi memberikan kami pewahyuan yang baru. Sehingga pengetahuan kami bertambah, karakter kami berubah. Dan cara hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Firman-Mu lebih berkuasa daripada apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini juga kami memperingati Pentakosta, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan atas semua gereja-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami tidak pernah seorang diri. Kami bersyukur karena Roh-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Boleh katakan kiri kanannya, ingatkan dia lagi, hari ini kita memperingati Pentakosta. Kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus. Ada satu kabar baik di balik daripada pencurahan Roh Kudus adalah bukan hanya kuasa, tapi one thing yang kita perlu tahu adalah bahwa Tuhan tidak mau kita berjalan seorang diri. Dia Allah yang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, menyertai saya dan juga menyertai saudara. Dan dia Allah yang sama juga, walaupun secara fisik dia tidak lagi ada bersama kita di dunia, namun rohnya ditinggalkannya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Roh yang sama, roh yang sama. Bukan roh yang berbeda, tetapi roh yang sama, yang hidup di dalam Kristus, roh yang sama juga hidup di dalam kita. Sekali lagi saya mengingatkan ada satu kabar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang pertama sekali adalah untuk menemani, sehingga kita tidak pernah seorang diri. Boleh katakan kiri kanannya sama-sama, kamu tidak akan pernah seorang diri. Puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Pentakosta adalah hari perayaan turunnya Roh Kudus atas murid-murid setelah Yesus terangkat ke sorga. Pentakosta juga artinya 50 atau hari ke-50. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, pada perjanjian lama sendiri, Pentakosta merupakan hari ucapan syukur atas kebebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan selain itu, Pentakosta juga merupakan hari awal daripada the Feast of the Weeks, artinya hari raya musim panen. Hari Pentakosta memegang peranan penting bagi gereja, bagi tubuh Kristus. Kalau kita boleh ada pada hari ini, itu semua karena ada Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi walaupun kita tidak melihat secara nyata atau tidak bisa berhadapan face to face dengan Roh Kudus, tetapi kalau kita boleh ada pada hari ini beribadah, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak turun kepada rasul, gereja tidak dimulai, tidak ada kesatuan tubuh Kristus, maka tidak ada gereja pada hari ini. Mungkin ada beberapa pribadi yang merasakan bahwa aduh kayaknya saya jauh dari Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus susah sekarang didengerin. Atau sepertinya saya kayaknya renggang dengan Roh Kudus. Atau sudah mulai tidak lagi merasakan kehadirannya. Saya mau kasih tahu kalau kita ada pada hari ini, itu bukti daripada Roh Kudus ada. Karena kita bisa datang ke sini memuji menyembah Tuhan, itu karena Roh Kudus memulai gerejanya. Pentakosta menjadi awal daripada Injil diberitakan. Kita melihat bagaimana murid-murid diubahkan dengan cara yang ajaib dalam Kisah 2 ayat 1-4.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya sedang berkumpul di Yerusalem. Tujuan awalnya bukan untuk merayakan turunnya Roh Kudus, tetapi untuk merayakan kebebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dan untuk mengawali daripada hari raya musim panen. Yesus memanfaatkan, menggunakan momen ini, mentransformasikan momen ini dari yang merayakan musim panen menjadi merayakan jiwa-jiwa. Bukan lagi panen ladang secara harafiah, tetapi panen jiwa-jiwa. Roh Kudus adalah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa Allah kita kalau sudah berjanji tidak akan pernah tidak menepatinya. Dia pasti menepatinya. Roh Kudus adalah janji Allah. Dalam Kisah 2 ayat 14 kita lihat begitu rasul-rasul menerima Roh Kudus. Kita lihat apa yang terjadi. Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." 32 sampai 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Coba kita perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ada 12 rasul, ada satu yang menggantikan Judas Iskariot pada waktu itu. 12-12-nya berdiri di hadapan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang yang barusan lari ketika Yesus disalibkan. 53 hari sebelumnya, 53 hari tidak sampai 2 bulan yang lalu. Benar bukan? 1 hari 30, 1 bulan 30 hari, 2 bulan berarti 60 hari. Belum 2 bulan yang lalu, mereka adalah pribadi yang melarikan diri. Even Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Orang yang sama yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Orang yang sama yang hanya melihat Yesus dari jauh ketika dia disalibkan. Orang yang sama yang tidak pasang badan membela Yesus. Orang yang sama diubahkan Roh Kudus menjadi pribadi yang berbeda. Di hadapan begitu banyak orang dan yang berkumpul pada waktu itu adalah orang percaya. Ada Yahudi, ada juga yang penganut agama Yahudi, ada pemuka agama, ada pembesar-pembesar di sana. Dan di hadapan orang yang sama itu, mereka yang tadinya melarikan diri, ketika Roh Kudus datang sama mereka, mereka ditransformasikan menjadi pribadi yang berani. Just in a click, dalam sekejap. Di hari itu ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka mulai berbicara dengan bahasa lain. Dan tidak berhenti sampai di sana. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa pemahaman tentang Roh Kudus tidak hanya sekecil bahasa lidah, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya terbatas dalam bahasa lidah. Kita perlu untuk berbahasa lidah. Ada kalanya kita tidak bisa berdoa. Ada kalanya kita tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Mungkin karena banyak sekali yang kita rasakan. Banyak sekali persoalan yang sedang kita hadapi. Atau mungkin kita begitu bersuka cita sehingga bahasa yang kita mengerti pun tidak cukup lagi menggambarkan sukacita tersebut. Ada kalanya kita perlu untuk berbahasa Roh Kudus. Tapi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus tidak hanya sebatas berbahasa lidah. Setelah mereka berbahasa lidah, mereka keluar menyampaikan Yesus. Kita lihat ayat 32 dan sampai 33. Petrus bersaksi bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan dan membangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
12 yang berdiri di sini, kami adalah saksi. Pencurahan Roh Kudus setelah bahasa lidah menjadikan kita berani tampil menjadi saksi Kristus. Amin. Berani tampil menjadi saksi Kristus. Berani melayani. Berani menolong orang. Berani untuk mengulurkan tangan. Berani untuk menghiburkan. Berani untuk memposting hal-hal yang baik melalui media sosial kita. Berani untuk mengabarkan, kamu lagi di mana? Kita enggan jawab lagi ke gereja, nanti disangka so alim. Tidak, setelah Roh Kudus memenuhi kita, tandanya kita berani mengatakan, saya sedang di gereja. Roh Kudus mengubahkan orang yang sama menjadi pribadi yang berbeda. Apa hasil daripada transformasi murid-murid? Setelah mereka dengan berani menyampaikan tentang Kristus, ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bahkan Alkitab tidak mencatat pada waktu Yesus disalibkan berapa orang yang bertambah percaya. Tapi saat Roh Kudus bekerja, Alkitab mencatat dengan detail ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Roh Kudus menjadikan pribadi yang berbeda dari kita. Mengeluarkan siapa kita sebenarnya. Bahwa kita bukan lagi manusia lama, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengeluarkan jati diri kita yang sebenarnya. Saudara bisa lihat bagaimana Petrus. Petrus sebenarnya orang yang frontal. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku siapa? Ada yang menjawab kamu adalah Elia, ada yang menjawab kamu adalah Nabi. Satu-satunya Petrus yang menjawab dikatakan, kamu adalah Mesias. Utusan Allah yang hidup. Dengan frontal dia berani berkata. Dan setelah itu Yesus katakan bahwa di atas Petrus sebagai batu karang yang teguh akan dibangun gereja Tuhan. Sebenarnya Petrus pada basicnya adalah orang yang frontal, orang yang patuh. Kita lihat bagaimana ketika dia dipanggil Yesus pertama kali. Udah semalaman tidak mendapatkan ikan. Dan pada pagi hari Yesus katakan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Dia patuh untuk melakukannya. Tapi tanpa Roh Kudus, ketika ada banyak tekanan di sekelilingnya, banyak orang menangkap Yesus, membawa pedang, ada mahkamah agama yang mengadili Yesus, keberaniannya nggak bisa muncul. Kepatuhannya nggak bisa muncul. Karena matanya melihat di depannya ada masalah yang terjadi. Namun begitu Petrus dan 11 rasul dipenuhi Roh Kudus, cara pandangnya berbeda. Walaupun ada banyak orang yang lebih pintar dari mereka bukan sekolah agama. Mereka bukan ahli daripada Taurat. Sedangkan pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem adalah orang-orang yang hebat, orang-orang ahli Taurat. Bisa saja dia lebih kecut, dia lebih takut. Bisa saja dia katakan, apa yang mau saya bilang? Saya nggak sekolah agama, apa yang what suppose I talk to them? Apa yang harus saya katakan sama mereka? Namun ketika Roh Kudus memenuhi Petrus dan 11 rasul, cara pandangnya kepada dunianya menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan cara pandang yang berbeda bagi kita. Memberikan sudut pandang yang berbeda bagi kita. Sehingga kita nggak melihat hidup ini dengan caranya kita. Dan itu hanya Roh Kudus yang bisa lakukan. Sehingga kita nggak melihat kekurangan yang terjadi sebagai sesuatu yang membinasakan kita. Sehingga kita tidak melihat bahwa penyakit yang terjadi itu melemahkan kita. Tidak. Sehingga kita melihat bahwa kemiskinan yang terjadi itu untuk mempermalukan kita. Tidak. Roh Kudus mengubahkan itu. Sehingga kita tahu bahwa apa yang terjadi itu Tuhan jadikan momentum dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana hari di mana Kristus Yesus tidak ada lagi secara fisik. Seorang nelayan dan 11 teman-temannya yang juga bukan ahli Taurat. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ada momentum yang terjadi. Ada kebalikan yang terjadi. Ada banyak orang yang diselamatkan.
Perubahan hidup murid Kristus yang dikerjakan oleh kehadiran Roh Kudus membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan sebelumnya. Roh Kudus juga memegang peranan penting bagi gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kehadiran Roh Kudus, pekerjaan keselamatan akan berhenti setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Namun karena Roh Kudus ada, maka pekerjaan keselamatan terus ada sampai hari ini. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa secara fisik kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tetapi pekerjaannya dapat dilihat dengan nyata. Secara fisik kita nggak tahu bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, dampak daripada kehadiran Roh Kudus dapat kita rasakan. Seperti di dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada yang melayani, hari ini ada ide, ada kreativitas, ada doa, ada orang-orang yang mengorbankan hidupnya bagi pelayanan. Ada jiwa baru yang datang ke gereja ini. Ada ide di dalam streaming, di dalam ibadah, ada pujian penyembahan. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Semua itu terjadi, dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh karena kekuatan kita. Apa yang kita lihat, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya keselamatan terjadi. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Nah, saya mau sampaikan kepada, kalau ada kita yang merasakan bahwa tidak lagi perlu atau tidak lagi terkoneksi dengan Roh Kudus, I want to tell something. Jangan kita mengira kalau kita boleh ada pada hari ini dan kita bisa melewati masalah yang terjadi, itu semua karena kekuatan kita. Bahkan kalau kita sadari, kalau kita ingat-ingat, ada momen dalam hidup ini, kita aja nggak percaya kita bisa melewati masalah itu. Ada nggak? Pandemi, contohnya. Kurang lebih daripada 2 tahun ya, mungkin sudah berjalan hampir 3 tahun pandemi terjadi. Suatu bencana yang out of the box, nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, ada bencana seperti ini. Semua kena, tidak hanya kesehatan, perekonomian kena, hubungan kena, sosial kena, pendidikan kena, semua aspek. Virusnya nggak hanya menginfeksi tubuh manusia, tapi menginfeksi semua aspek yang terjadi. Kalau kita ingat, nah ini seringkali kan terjadi dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah sampai di titik ujung, kita lupa bagaimana awalnya. We forget how it starts. Kita lupa bagaimana kita bertahan selama 1 tahun lebih, kita mengikuti, tidak bisa berjumpa dan kita harus streaming. Suatu cara yang berbeda dalam beribadah. Ada yang bisa relevan dengan itu, ada yang kurang bisa relevan dengan itu. Tapi bagaimanapun kita bisa bertahan sampai pada hari ini. Kita bisa beribadah. Kita lihat bagaimana pekerjaan kita, ada yang harus kehilangan pekerjaannya. Ada yang mungkin dia berjualan, toko-toko harus ditutup untuk mengurangi kerumunan, kepadatan. Ada yang mengeluh juga bagaimana kondisi perekonomian yang terjadi. Namun kalau kita ingat secara detail apa yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun lebih pandemi ini. Bukankah kalau kita boleh ada pada hari ini itu semua karena Roh Kudus? Memang secara manusiawi kita mengutarakan keluhan kita. Aduh, pendapatannya lagi kurang. Aduh, saya belum bisa untuk bantu ini karena lagi kurang apa yang saya terima. Ada kan yang mengeluh seperti itu? Tapi kita lihat bagaimana apa yang sisa, apa yang tinggal pada kita, itu pun dicukupkan Tuhan. Apakah kita akan lupa dan kita berkata bahwa itu semua karena hikmat saya mengaturkan itu. Itu karena kepintaran saya memanajemen sehingga saya bisa bertahan sampai pada hari ini. Tidak. Kalau Roh Kudus tidak campur tangan,
keperkasaan dan kekuatan kita hanya akan menghancurkan kita. Saya bacakan sekali lagi Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, bukan kekuatan yang kita tahu, tidak. Kekuatan yang melebihi apa yang kita tahu. Sehingga ketika sampai di ujung permasalahan tersebut, kita tercengang, loh kok saya bisa sampai di sini ya? Loh kok saya bisa sembuh ya? Loh kok saya bisa bertahan ya? Padahal kekurangan, tapi kok saya masih bisa makan, utang saya nggak makin besar. Karena perlu kita sadari bahwa untuk mengikut Tuhan, tidak ada jaminan kita lepas dari badai, bukan? Tidak ada jaminan bahwa mengikut Yesus membuat kita fine-fine saja, nyaman-nyaman saja, enggak. Enggak. Bahkan Yesus sendiri pun menunjukkan suatu teladan bagi kita bahwa selama dia ada di dunia, dia pun pikul salib. Roh Kudus hanya diberikan kepada setiap orang percaya yang siap untuk dewasa. Tapi kalau kita hanya berpikir untuk berkat saja, untuk kesembuhan saja, untuk uang saja, untuk jodoh saja, untuk perut saja. Tipikal orang yang seperti itu akan sulit memahami pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menguatkan. Dia bukan pembuat magic. Sehingga ketika kita minta, Tuhan aku mau naik kelas, aku mau ujian, lalu tiba-tiba tanpa belajar, and bam, kamu naik kelas. Tidak. Roh Kudus tidak bekerja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja menguatkan apa yang ada pada kita. Ada beberapa poin mata pelajaran mungkin kita tidak oke. Ya nggak semuanya bisa sempurna, bukan? Ada yang oke di matematika, bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, aduh, dia ya begitulah, patah-patah lidahnya. Keselip di belakang gigi, keselip ke langit-langit gitu. Susah sekali dia berbahasa Inggris. Nah, Roh Kudus bukan tiba-tiba menjadikan nilai bahasa Inggris itu menjadi sempurna, tidak. Tapi di dalam sedikit yang kita punya, namun orang itu berusaha, orang itu bekerja keras dengan sedikit yang dia punya, Roh Kudus menyempurnakannya. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada orang percaya yang siap untuk bertumbuh dewasa. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Amin. Kekuatan hanya diberikan kepada orang yang mau berjalan. Orang yang gak mau berjalan, orang yang hanya mau duduk saja dan menikmati segalanya, Tuhan tidak memberi kekuatan kepada orang yang seperti itu. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang siap untuk berjalan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ketika kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan terlepas dari masalah, dari manusia lama, dari godaan dosa, dan juga dari kekurangan. Itu pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Manusia lama, godaan dosa, masalah, kekurangan. Justru kalau kita tanya, kamu gimana kondisi hari ini? Baik-baik saja. Minggu depan, kamu gimana? Baik-baik saja. Enggak ada masalah yang terjadi, enggak ada. Justru kita tanda tanya, sebenarnya dia menjalani hari-harinya apa tidak? Atau justru hanya mengurung diri dalam rumah kan? Sehingga dia tidak pernah menemukan permasalahan di dalam kehidupannya. Yesus mengetahui apa yang kita jalani. Dan dia tahu betapa lemahnya kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Roh Kudus hanya diberikan kalau kita berani mengakui kelemahan kita. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, janganlah pergi meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika mereka patuh dan mereka menyadari betapa lemahnya mereka, ketika Yesus secara fisik nggak ada lagi sama mereka, mereka kemudian berkumpul di Yerusalem. Di dalam sebuah rumah mereka berkumpul dan berdoa.
Karena jumlah mereka pada waktu itu tinggal 11, kemudian mereka membuang undi, supaya jumlah mereka genap lagi menjadi 12. Murid-murid menyadari betapa lemahnya mereka. Sedangkan ditinggalkan Yesus aja selama 3 hari, dari kematian kepada kebangkitan, mereka aja udah uring-uringan. Apalagi ini, ditinggalkan untuk jangka waktu yang tidak tentu. Yesus hanya katakan, aku akan datang kembali kepadamu. Tapi dia tidak pernah bilang, kapan dia akan datang kembali. Mereka mungkin pikir, aduh 3 hari saja ditinggalkan, kami gak sanggup, kami takut, kami khawatir. Bahkan Thomas pun mengatakan, kalau aku tidak lihat dia secara langsung, kalau tidak aku cucukkan jariku ini ke tangannya, aku tidak akan percaya. Hanya 3 hari secara fisik Yesus meninggalkan mereka. Dan kali ini, Yesus meninggalkan mereka secara fisik dalam jangka waktu yang tidak tentu. Berapa waktu lamanya. Dan mereka menyadari bagaimana kehidupan mereka selanjutnya setelah itu. Karena mereka menyadari kelemahan mereka. Mereka patuh apa yang dikatakan Yesus. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, di situ Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tidak akan bekerja bagi orang-orang yang menganggap dirinya bisa. Yang gak perlu ditolong. Yang gak perlu untuk dibantu. Roh Kudus gak bisa bekerja bagi orang yang setiap kali sakit, mindsetnya obat menyembuhkan. Roh Kudus gak bisa bekerja memberkati kehidupan kita. Kalau mindset kita, aku harus kerja keras siang dan malam supaya saya kaya. Roh Kudus gak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kalau mindset kita, wah aku harus menjadi seorang bapak yang otoriter supaya keluarga ini hidup dalam kedamaian. Roh Kudus gak bisa menunjukkan jati diri kita anak-anak muda. Kalau yang dalam pemikiran kita, aku harus mencari jati diriku di luar daripada keluargaku. Justru ketika kita berserah, di situ Roh Kudus bekerja. Kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa Yesus mengerti apa yang kita alami. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui peranan penting daripada Roh Kudus. Ada 3 peranan penting daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itu poin yang paling pertama, yang paling penting. Dari poin ini juga, kita menyadari bahwa kita perlu hidup benar. Kita nggak hanya cukup hidup baik, tapi kita perlu hidup benar. Boleh katakan kiri kanannya, hidup benar. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itu diberikan kepada kita karena Yesus paham bagaimana sulitnya untuk hidup benar di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Bagaimana untuk tidak korupsi di tengah-tengah lingkungan orang yang banyak korupsi. Bagaimana untuk tidak mencontek ketika teman-teman kita, kiri kanan kita mencontek. Sangat sulit. Sangat sulit rasanya untuk bisa bertahan di dalam keluarga. Padahal kita rasa lebih senang rasanya kalau saya keluar rumah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Supaya kita tidak merasa seorang diri ketika kita berusaha untuk berbuat benar. Seringkali ketika kita dalam keseharian kita, marketplace kita, di mana kita ada, kita berusaha untuk berbuat yang benar. Tapi kita merasa kayak seorang diri, orang lain gak kayak, kalau kita benar nih, pernah gak kita alamin seperti itu? Kita berusaha untuk jujur nih, lalu orang katakan, aduh jangan jujur-jujur banget lah. Kalau jujur-jujur kali, gimana bisa maju usahamu, gimana bisa maju bisnismu? Seringkali kita lihat dengan mata badani kita, justru ketidakjujuran seringkali mendatangkan uang yang ringkas, uang yang cepat. Bisa saja kita tergiur. Ketika kita berusaha jujur, seolah-olah hidup kita itu lebih berat daripada orang lain.
Roh Kudus menemani kita. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak berjalan dalam kebenaran seorang diri. Dan Roh Kudus yang mengajari kita untuk mengerti bagaimana caranya untuk melakukan kebenaran. Nah, kenapa kita perlu untuk hidup dalam kebenaran? Karena orang yang menabur kebenaran pasti menuai kehidupan. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya hidup baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita perlu untuk hidup benar. Dalam keuangan kita perlu benar. Dalam membina hubungan kita perlu benar. Dalam keluarga kita perlu benar. Dalam pelayanan kita perlu benar. Dalam segala aspek dalam hidup ini kita perlu benar, Bapak Ibu Saudara. Orang baik mungkin sedikit tapi masih bisa ditemukan. Tapi orang benar lebih susah lagi daripada menemukan orang baik. Kita perlu hidup dalam kebenaran. Orang yang menabur kebenaran pasti menuai kehidupan. Amsal 10 ayat 16 berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Orang yang menjalani hidupnya dalam kebenaran dan tidak hanya melayani kebutuhan sesaat saja, mereka itu berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Sekali lagi, orang yang menjalani hidupnya dengan benar, hidupnya dalam kebenaran, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja. Mereka akan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Yang kedua, peranan Roh Kudus adalah roh penolong. Yesus paham bahwa manusia tidak mampu menjalani kehidupannya sendiri. Sekuat apapun dia, pasti ada momen kita memerlukan pertolongan. Roh Kudus adalah penolong yang benar dan setia. Ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam hidup kita akan menjumpai ada yang menolong kita, tapi dia bukan penolong yang benar. Dia menolong kita ada pamrihnya. Dia menolong kita karena dia ingin menguasai kehidupan kita. Tidak. Roh Kudus menolong kita bukan untuk menguasai kehidupan kita, tapi untuk berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus adalah penolong yang setia dan benar. Ada momen dalam hidup ini di mana kita kepepet sekali rasanya, butuh kali, udah kayak di ujung tanduk. Nah, seringkali di dalam momen itu kita membuat keputusan yang salah. Karena kita perlu pertolongan yang cepat. Kita perlu pertolongan yang segera karena udah terlalu di ujung tanduk. Yesus beri kita penolong selain untuk menolong kita supaya kita tidak salah meminta pertolongan. Amin. Dia bukan roh yang hadir menolong kita lalu meminta pamrih dari kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Amplified Bible dikatakan, and I will ask the Father, and He will give you another helper. Dalam tanda kurung, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. Dalam terjemahan bebas dijelaskan secara detail bahwa penolong yang dimaksudkan di dalam Yohanes 14 ayat 16 maksud saya. Penolong itu adalah penghibur, pendukung, perantara, penasehat, pemberi kekuatan, dan penjaga. Penghibur, pendukung, perantara, penasehat, pemberi kekuatan, dan penjaga. Inilah tugas Roh Kudus, inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kembali kepada apa yang saya sampaikan di pertama tadi. Bukan berarti kita doa, minta Roh Kudus, lalu Roh Kudus yang kerjakan semuanya. Bukan. Kita perlu kembali kepada realita kita, mengerjakan kehidupan kita, dan bersama dengan itu kita beri ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kita perlu kerjakan ujian kita supaya hasilnya maksimal. Kita perlu kerjakan usaha kita supaya usaha itu berlipat kali ganda. Kita perlu kerjakan kehidupan kita supaya kehidupan ini berbuah. Kita perlu kerjakan keluarga kita supaya keluarga kita harmonis dan tetap kuat di dalam segala musim. Kita perlu kerjakan pekerjaan kita sehingga bos
dan juga orang-orang di sekitarnya menghormati kita. Kita perlu kerjakan itu. Kita perlu kembali kepada realita kehidupan kita. Dan di dalam kembalinya itu, kita berikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi penolong bagi kita. Bukan Roh Kudus yang kerjakan kehidupan, enggak, kita kerjakan kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang menolongnya. Yang ketiga, peranan Roh Kudus yang ketiga adalah sebagai roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghiburan terjadi pada saat senang atau pada saat sedih? Sedih. Penghiburan terjadi ketika ada sesuatu kejadian yang tidak mengenakan terjadi, bukan? Ya, kita butuh penghiburan ketika kita sedih. Kita butuh penghiburan ketika masalah datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Kita butuh penghiburan ketika usaha yang sedang kita lakukan ternyata anjlok. Kita perlu penghiburan ketika doa yang sedang kita perjuangkan ternyata masih belum dijawab. Kita perlu penghiburan di titik tersebut. Mengapa kita perlu penghiburan? Karena biasanya masalah yang membuat kita jatuh biasanya menuntun kita kepada stres. Dan kalau kita stres, kita seringkali membuat keputusan yang salah dalam hidup ini. Itu sebabnya kita perlu penghiburan. Sehingga kita nggak jatuh berlama-lama dalam stres. Dan karena itu kita bisa melihat dengan lebih jelas, lebih clear. Orang yang stres biasanya mereka membuat keputusan-keputusan yang melenceng. Benar bukan? Oleh sebab itu kita perlu penghiburan. Bukan hanya untuk menghapuskan air mata kita, bukan. Tapi penghiburan sehingga setiap kali kita dihadapkan kepada keputusan, kita membuat keputusan yang benar. Roh Kudus menghibur kita dengan dua cara. Yang pertama, dengan membuat kita mengerti. Yang kedua, dengan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Roh Kudus menghiburkan kita bukan dengan menjauhkan kita dari masalah. Roh Kudus menghiburkan kita bukan dengan membuat kita merasa nyaman-nyaman saja, enggak. Kita akan melewati masalah, melewati lembah kekelaman, kita melewati kekurangan. Namun di tengah-tengah apa yang sedang kita lewati, Roh Kudus menghibur kita dengan dua cara. Dia akan buat kita mengerti kenapa itu terjadi. Dan di dalam masalah yang terjadi, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan yang pernah Dia ucapkan. Itu yang disampaikan dalam Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu sehingga kita mengerti. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghiburan membuat kita bertahan walau dalam kesengsaraan. Amin. Penghiburan membuat kita bisa menikmati walaupun suasananya tidak enak. Penghiburan yang dihadirkan Roh Kudus tidak hanya datang dari dalam kita saja. Tapi kalau kita jeli dan kalau kita peka, kita lihat bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang dihadirkan Roh Kudus untuk menghiburkan hati kita. Saya masih ingat suatu kejadian ketika gempa 2009 terjadi dan kemudian kita harus beribadah di tenda. Dan kami juga waktu itu tinggal di gereja dan kami harus tidur di luar karena gereja waktu itu kondisinya secara fisik tidak memungkinkan. Beberapa minggu kemudian datanglah ada bantuan. Ada bantuan yang dikirimkan dari gereja, dari Medan dan juga dari kota-kota lainnya datang kemari. Dan ternyata bantuannya banyak sehingga kita harus mengirimkan bantuan itu kepada tempat-tempat lainnya. Dan kemudian pada waktu itu salah satu keputusan adalah membagikan ke satu kota di luar daripada kota Padang. Sepanjang perjalanan saya pikir gini, ngapain ini dibagikan ya? Kan kami nggak tahu berapa lama nanti jemaat akan butuh persediaan ini. Kenapa nggak disimpan saja? Saya pikir waktu itu. Itu yang saya pikirkan di atas truk. Nggak tahu apakah itu pemikiran yang sehat atau gara-gara kebanyakan angin di atas truk itu. Jadi kayak jadi rada berangin kan pemikirannya.
Sepanjang perjalanan kurang lebih 1,5 jam waktu itu saya pikir, kenapa nggak disimpan saja? Sampailah di tempat tujuan. Dan ketika kami di tempat tujuan, saya melihat ada orang-orang yang kondisinya lebih parah daripada apa yang kami alamin. Ada yang benar-benar ludes rumahnya. Dan bahkan ada yang rumahnya masih menimpa anggota keluarganya yang belum juga dikeluarkan. Ada cerita yang lebih miris, lebih tragis daripada cerita kami. Di dalam itu Tuhan hadirkan penghiburan. Sehingga saya nggak merasa, ngapain harus dibagikan? Nggak merasa kayak, aduh masalah saya lah yang paling berat gitu. Kalau kita jeli, kita bisa melihat bahwa setiap hari Roh Kudus menghadirkan penghiburan bagi kita. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Sebenarnya, enggak Bapak Ibu ya, saya kira anak-anak juga ya. Sebenarnya pulang ke rumah adalah sebuah penghiburan bagi kita. Di dalam banyaknya kesibukan yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi di luar rumah, setiap kali kita kembali ke rumah, seharusnya kita bersyukur. Karena di dalam rumah kita ada penghiburan. Oleh sebab itu kita perlu hadirkan Roh Kudus di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Sehingga setiap kali kita balik ke rumah, di sana ditemukan penghiburan. Amin. Dan kita bersyukur hari ini kita merayakan Pentakosta. Saya mengundang teman-teman untuk boleh maju melayani bersama-sama ke depan. Apa yang telah kita terima daripada Roh Kudus? Roh Kudus sebagai kebenaran, penolong, dan penghibur. Gak bisa berhenti hanya di kita saja. Ini perlu mengalir kepada orang lain. Tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan murah hati, kita membagikannya kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditolong, kita sudah dihiburkan. 2 Korintus 1 ayat 3-4. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penghiburan, pertolongan yang kita terima tidak bisa berhenti di kita saja Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh berhenti di kita saja. Setelah poin yang kedua tadi bahwa Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang mau menjalani kehidupan mereka, kepada mereka yang mau mengakui kelemahan mereka. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang siap untuk berbagi kepada orang lain. Kepada orang yang murah hati. Kita akan belajar murah hati lebih banyak lagi pada bulan ini tentunya. Kita ditolong, kita dihiburkan Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menolong dan menghiburkan orang lain. Dimanapun kita ada, kita bisa menolong dan menghiburkan mereka. Manifestasi kuasa Roh Kudus seperti yang kita lihat di dalam kehidupan para rasul-rasul. Ada 3 manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang pertama bahasa lidah. Dan setelah bahasa lidah nggak berhenti di sana. Ada perubahan hidup. Dan yang ketiga, perubahan hidup yang terjadi itu bukan membawa nama baik kita, tidak. Tapi perubahan hidup untuk menyelamatkan jiwa-jiwa baru lebih lagi. Manifestasi kuasa Roh Kudus ada 3. Bahasa lidah, perubahan hidup, dan keselamatan jiwa-jiwa baru. Manifest ini harus terus terjadi dari waktu ke waktu di dalam gereja. Ini yang menjamin gereja tetap kuat. Dan ini yang menjamin gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus. Nah, saya percaya dan berharap gereja kita selalu dipenuhi dengan manifest Roh Kudus. Ada bahasa lidah, ada perubahan hidup, dan ada keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan Dia. Kami sembah nama-Mu.
kami tinggikan Engkau. Oh haleluya, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Kau layak, Engkau layak terima pujian. Kami tinggikan namamu, kami tinggikan namamu. Oh, curahkanlah rohmu, curahkanlah rohmu bagi gerejamu, bagi umatmu Tuhan. Curahkanlah, Engkau kuat, Engkau hebat. Oh Yesus, kami tinggikan, kami sembah Engkau. Haleluya, layak disembah, layak Engkau Tuhan. Kita perlu menyembah Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti. Namun di samping itu Bapak Ibu Saudara, kita pun perlu menyembah Tuhan dengan bahasa lidah. Sehingga dengan tubuh kita menyembah Tuhan dan dengan roh kita menyembah Tuhan. Kita semua yang ada di sini adalah kita yang menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Kita perlu untuk berbahasa lidah. Kita perlu untuk berbahasa di dalam roh. Kita perlu untuk masuk di dalam alam roh. Di sana kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kekuatan kita yang sebenarnya. Kita perlu menyembah tidak hanya dengan cara yang kita mengerti, tapi dengan cara yang melebihi apa yang kita mengerti. Mari ambil waktu, bicaralah dan sembahlah Dia dengan roh kita. Engkau Maha Adil, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Adil, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Oh, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu Roh Kudus, Kuasa-Mu hidupkan jiwa
jiwa kami. hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi Sekali lagi sama-sama kita rayakan Roh Kudus di tempat ini. Engkau Maha Kami Hadir, merayakan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus di sini, Kau bagiku pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu Roh Kudus. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan rayakanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Dan rayakanlah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau sekali lagi menunjukkan kuasa-Mu kepada kami. Kami sungguh puas, kami sungguh bebas, dan kami sungguh dikuatkan. Saya mengundang kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan satu meja dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mempersiapkan pengganti daripada roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara boleh membaca dulu apa yang disampaikan, apa yang ada di ayat yang ada di roti yang kita terima. Dan marilah kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara yang percaya, saya mengundang kita semua untuk satu meja dengan Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita adalah lambang daripada tubuh Kristus. Saya mengundang kita untuk memecahkannya, dan terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Mari angkatlah cawan yang berisi anggur, ini adalah lambang daripada darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan yang kita pegang adalah lambang daripada darah Kristus. Darahnya tercurah berbiru-biru untuk menebus kita, mengangkat sakit penyakit kita. Nah, saya mengundang kita untuk berterimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus.
Mari bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah buat kebaikannya, buat kasih-Nya. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kalau bukan karena kasih-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak buat tubuh dan darah-Mu yang telah menebus segala sakit penyakit kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang membuat kami memiliki hari esok. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu sehingga kami bisa bermimpi akan hari depan yang lebih baik. Dan terima kasih buat kasih-Mu yang sudah menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kami pada hari ini satu meja dengan-Mu. Kami menerima tubuh dan darah yang menandakan bahwa kami telah ditebus, kami dilayakkan, kami dimampukan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak buat kasih-Mu. Pakailah kami menjadi alat untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kesaksian tentang Kristus kepada orang lain. Dan kami percaya Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh yang menghidupkan kesaksian kami, sehingga hidup ini menjadi bukti nyata bagi orang lain bahwa Kristus nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sampai di akhir daripada ibadah kami. Kami berdoa bagi persembahan yang kami bawa kepadamu. Berkatilah Tuhan apa yang kami berikan. Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang berkorban Tuhan, yang memberikan dengan rela hati. Dan berkatilah apa yang sisa pada kami, beri hikmat untuk mengerjakannya dengan baik. Amin. Berkatilah setiap pergumulan yang sedang dihadapi, berikan jalan keluar, berikan kekuatan. Bahkan apa yang kami kerjakan, tidak ada yang gagal, tetapi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi bangsa, negara kami, bagi Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau yang memegang teguh pemerintahan, memegang teguh bangsa dan negara kami. Semuanya aman dalam penjagaan-Mu. Mara bahaya dan panah api si jahat tidak bisa menjamah bangsa kami. Berdoa bagi Sumatera Barat, bagi kota Padang. Tuhan, jagai dan lawatlah kota kami. Kota ini bertumbuh, berkembang, menjadi kota yang lebih baik. Amin. Kota yang terbuka, menerima orang lain, menerima perbedaan. Dan kami percaya, apapun perbedaan dipatahkan di dalam nama Yesus di atas kota kami. Berdoa juga Tuhan bagi gembala sidang, bagi keluarga, dan juga bagi para full timer, para leaders yang sudah melayani, dan para pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami bersyukur buat mereka semua. Biarlah mereka kuat, sehat, dan terus maju untuk melayani Engkau. Khusus kami berdoa bagi gembala sidang. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Rosmidawati Sinaga. Tuhan kuatkan, berkati Engkau yang mendekap erat hamba-Mu ini di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menunjukkan pewahyuan, visi, dan mimpi terus. Arahan yang tepat bagi gereja-Mu. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang berfungsi sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi mereka yang sudah menyiapkan ibadah pada hari ini. Berkatilah mereka. Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda apa yang sudah dikorbankan oleh semua orang-orang yang sudah memberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan kekuatan baru. Amin. Pulanglah bersama dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan segala kecelakaan maut, sakit penyakit. Tinggalkan kami semua kutuk dosa, sumpah serapah, tidak bisa menjamah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk mengangkat tangan kita ke sorga. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang maha kasih, maha penyayang pada kita. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan terima persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi teman, penolong, penghibur dari sekarang sampai selama-lamanya. Hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kemenangan. Amin. Hiduplah dengan percaya bahwa Dia Allah yang menggenapi janji-janjinya. Amin. Di dalam nama Yesus dan semua yang percaya kita berkata, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Have a good Sunday semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih.